Halo teman-teman, kembali lagi di channelku AV Project. Nah, setelah sekian lama tidak upload, akhirnya saya bisa upload lagi. Kali ini saya akan membahas custom ROM dari MIUI Min. Seperti biasa, versi Garis Edition. Dan ini MIUI 14.0.3. Untuk di MIUI Min ini, dia menggunakan base dari MIUI Indonesia atau ID. Jadi simpelnya MIUI official yang di download, karena kan Gears Edition itu versi yang full download, jadi aplikasi Google, aplikasi bawaan sistemnya itu minim pakai banget. Nah, seperti apa kelanjutan pembahasannya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Nah, seperti biasa subscribe dan juga like dan juga komen-komen kalau mau ada yang tanya-tanya, nanti yang kurang-kurang itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, sebelum saya lanjut, kita intro dulu. Nah, untuk yang pertama, saya akan jelaskan perbedaannya apa sih Bang di MIUI Min atau custom ROM MIUI Min ini yang versi 14.0.3 ID ini dengan MIUI official. Yang pertama yaitu tadi namanya Gears Edition atau versi Gears Nah ini, atau versi Gears Edition itu merupakan custom ROM yang full download. Jadi aplikasi-aplikasi bawaan seperti apa ya biasanya itu, Mi kalkulator, Mi galeri, Mi kalender, sama ini nih. Mana nih keamananku, sebentar. Nah ini. Pembersih pun tidak ada loh. Dihapus sama developernya. Ya nggak apa-apa sih, nggak terlalu guna juga. Nah, hapus bisa seperti ini. Nah, aplikasi saja udah tinggal gitu. Nah, dan selanjutnya untuk perbedaannya dengan MIUI 14.0.3 yang official yang Indonesia, bukan MIUI Min ini, yaitu di launchernya. Ini launchernya sangat banyak banget kustomisasinya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri nih. Nah, serta di bagian recent apps. Nah, ini bisa dibikin ala-ala iOS teman-teman. Untuk fitur-fiturnya. Ini terserah teman-teman ya mau kustomisasinya seperti apa. Ini saya contohkan untuk sebentar. Nah, ini bisa seperti iOS ya, bisa sih dimiripin banget, tinggal ngepusin yang ini atas ini sama tombol clear ini, cuman saya kurang suka ya, hanya mirip-mirip saja, ini enggak terlalu detail mirip iOS. Dan yang kedua, nah ini di bagian status bar ini dia dibikin, nah sudah hampir mirip, mungkin 90% lah. Nih control centernya ini dibikin seperti iOS, serta di sini icon WiFi, baterai dan sinyal pun dibikin seperti iOS. Ini default ya teman-teman, jadi setelah install ROM langsung keluar kayak gini. Nah, serta ditambahkan fitur ini di rekam layar. Ini rekam layar. Nah, untuk yang custom ROM MIUI Min ini, kalau di defaultnya di MIUI official tuh kan laju bingkainya ini, nah mentok di 30 fps ya teman-teman. Kalau di sini, nah 90 fps nih. Meskipun layarnya nggak support 90 fps, tapi ya setidaknya disediakan lah fiturnya. Cuman untuk aku ya saya set ke 60, lalu resolusi serta kualitas videonya saya bikin seperti ini. Biar jernih, nggak ada apa itu namanya, pixel-pixel yang blur-blur gitulah di sini. Ini kalau teman-teman setting terlalu tinggi atau terlalu rendah mbps-nya, ini pasti ngefek hasilnya teman-teman, nggak terlalu jernih atau gimana lah.
Nah, jadi seperti itu. Untuk di pengaturan, ini kurang lebih sama aja teman-teman, seperti MIUI ID yang versi MIUI 14-nya. Untuk KOD-nya pun juga sama 10 detik. Bentar, saya nyalakan. Nah, sama saja karena ini base-nya MIUI Indonesia, jadi ya nggak bisa selalu atau selalu aktif. Dan juga ini merupakan entah kenapa nih, entah bug maksudnya atau apa dari pihak officialnya ini di bagian recent app. Kalau di MIUI EU kan yang kemarin MIUI 14 EU itu ini ditahan kan bisa. Duh. Nah, kalau di MIUI ID itu tidak bisa teman-teman. Nah, dia langsung masuk ke info aplikasi. Entah kenapa dibikin seperti itu, saya tidak tahu ya. Dan juga di control centernya ini sama juga di MIUI 14, entah itu ID, entah itu EEA atau global, itu abu-abu. Sebenarnya saat teman-teman selesai install ROM itu, ini transparan teman-teman. Nah, kenapa kok bisa jadi abu-abu? Dikarenakan di sini. Nah, di tampilan layar kunci ini, nah setelah teman-teman install ROM, teman-teman itu tidak bisa gonta-ganti model jam yang seperti bawaan MIUI-nya ini. Itu dikarenakan selesai install ROM itu dibikin seperti mirip iOS teman-teman sama developernya. Jadi bikin berat HP dan juga kita nggak bisa ganti wallpaper. Ya kalau teman-teman bisa sih, ya apa itu namanya? Ya kalau teman-teman bisa sih, untung bisa. Saya mengotak-ngatik ini tuh nggak bisa, akhirnya saya hapus saja. Saya tanya di grup supportnya caranya gimana. Setelah bisa saya hapus, ternyata efeknya ini. Nah, control centernya tidak jadi blur lagi. Jadi itu teman-teman. Untuk cara hapusnya akan saya kasih lihat di dalam video ini. Ini waktu pertama kali setelah saya install, setelah apa itu namanya, saya nge-restore PUBG, langsung saya hapus. Untuk yang pertama syaratnya harus root teman-teman ya. Harus root. Ini di sini udah terlihat kan ada magis. Ini harus root untuk menghilangkan lock screen bawaan ROM-nya. Dan juga kalian bisa download aplikasi Root Explorer ini. Bisa teman-teman simak di video ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Ini cari file sistem. Nah, sistem, lalu media, lalu tema, lalu default, lalu file lock screen ini teman-teman hapus saja itu. Nah kan, nah setelah dihapus teman-teman keluar, hapus recent app, nah langsung restart HP-nya. Sudah seperti itu saja. Jadi teman-teman bisa mengganti wallpaper di lock screen serta jam di sini, dan juga serta bisa mengaktifkan fitur ini double tap. Nah, kalau teman-teman pakai bawaan ROM ini, lock screen bawaan ROM yang mirip iOS itu tidak bisa teman-teman. Bisanya hanya menyalakan, tapi saat mematikan tidak bisa di double tap ini. Harus pakai kunci layar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin buat developer MIUI Min buat Redmi Note 10 ini kedepannya bisa dihapus saja fitur atau kustomisasi lock screen itu, biar tidak meribetkan pengguna. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk segi performa, nah ini dari MIUI Mini ini. Oh iya, saya lupa kasih tahu. Seperti biasa untuk custom ROM MIUI apapun yang saya install, saya pasti mengganti kernelnya ke kernel strict yang versi 1.3. Itu karena apa? Ya hanya untuk memaksimalkan ROM ini. Ini di sini saya tidak root. Nah, tidak ada aplikasi magis. Serta tidak ada otak-atik lainnya, hanya default bawaan ROM serta kernel aja. Udah, itu menurut saya udah lebih dari cukup. Nah, ini untuk hasil CPU throttling-nya. Di sini untuk
maksimalnya mendapatkan 141 GB dan minimalnya 129 GB dan rata-rata di 138 GB. Dan di sini tulisannya no CPU thermal throttling detect. Jadi mantap banget. Saya lupa kemarin nge-screenshot punya saudara saya yang masih ori bawaan HP MIUI 14-nya, belum diapa-apain, belum diubel, belum di custom ROM. Itu grafiknya parah banget teman-teman. Pasti teman-teman juga tahu sendiri grafiknya seperti apa. Nah, di sini ini hanya memanfaatkan custom ROM ini serta mengganti kernel sudah dapat segini. Gila memang performanya MIUI Mini ini. Dari dulu loh pertama rilis nggak ada obat. Nah, selanjutnya untuk baterai di sini saya menggunakan full data seluler tuh ya. Data seluler itu saya charger mulai ya 98% lah, nggak sampai 100, sampai ini baterai 7%. Itu mendapatkan screen on time nih. Gila awet banget kan. Ini tanpa game ya teman-teman, hanya buat ya daily buka maps, WhatsApp, TikTok dan lain-lain seperti biasalah tanpa game. Itu bisa dapat 8 jam 30 menit loh teman-teman. Gila memang. Padahal HP berumur 2 tahun loh teman-teman, ini HP ku 2 tahun loh, tapi masih bisa awet gara-gara yaitu kestabilan ROM ini. Jadi kalau tidak dibuat ngegame itu baterainya awet banget, tapi kalau ngegame ya emang kerasa agak boros, tapi kan sebanding sama performa yang diberikan. Jadi seperti itu. Salah. Nah, oh ya saya lupa di sini untuk status barnya ini bisa diubah-ubah ya teman-teman. Nih di sini tempatnya, ini single with lock, background lock. Nah tuh yang kedua ini garis dual. Nah yang ketiga ini. Nah seperti itu ya, bisa teman-teman custom sendiri sesuai selera teman-teman. Kalau aku sih suka yang simpel-simpel aja, ini dah seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, untuk permasalahan di ROM ini apa, performanya gimana, kestabilan ROM-nya gimana, serta keawetan baterai ROM ini gimana, sudah saya jelaskan semua ya teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Seperti video-video saya sebelumnya, pasti selalu saya jawab. Nah selanjutnya untuk cara installnya, bisa teman-teman klik link di bawah, itu ada. Tolong diperhatikan untuk langkah-langkahnya atau step by stepnya, jangan ada yang kelewat. Jika teman-teman kelupaan satu step pun, itu berakibat fatal teman-teman. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir langkah-langkahnya. Nanti akan saya sertakan di link di deskripsi maksud saya. Nah, untuk kesimpulan dari custom ROM MIUI Min Garis Edition ini, versi yang MIUI 14-nya, base MIUI Indonesia ini, nah, itu menurut saya untuk daily mantap, untuk gaming juga mantap. Hanya saja yang tadi saya kasih tahu, untuk di bagian lock screen, jika teman-teman tidak root atau belum root, itu teman-teman tidak bisa mengotak-atik lock screen-nya atau tidak bisa membalikkan default atau nih dibikin default bawaan MIUI-nya. Jadi seperti itu. Kalau buat gaming juga mantap, asalkan teman-teman ganti kernelnya dulu ya, seperti yang di video ini. Nanti untuk link ROM, link kernel, serta cara installnya akan saya sertakan link di deskripsi di bawah. Jadi seperti itu. Sekian video dari saya. Untuk saran-saran custom ROM yang lain, apabila teman-teman pengen review ini bang, bisa teman-teman tulis di kolom deskripsi. Jika saya sempat, akan saya install ROM-nya, akan saya gunakan mungkin semingguan baru saya review, saya upload di YouTube. Jadi seperti itu, tidak langsung install terus langsung buat video, itu enggak, kurang lah menurut saya. Harus dipakai dulu, dibuat ya apalah YouTube kayak gitu-gitu dulu, biar ROM-nya stabil dulu di HP-nya. Jadi gitu. Sekian teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, dan juga share ke teman-teman kalian apabila ada yang dibutuhkan dari channel ini atau video ini. Jadi gitu. Oke,
See you next time.